السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada dan kapanpun berada. Alhamdulillah malam ini kita berada di malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Umat Islam itu tiap tanggal 13, 14, 15 disunahkan untuk berpuasa. Setiap tanggal 13, 14, 15. Jadi jangan nanya lagi kalau besok tanggal 15 Sya'ban kan besok ya. Puasa boleh atau tidak? Jawabannya sunnah puasa itu tiap tanggal 13, 14, 15. Kecuali di hari tasyrik tanggal 13-nya enggak boleh puasa. Tapi tanggal 15-nya tetap sunnah puasa. Yang pengen saya sampaikan pada malam hari ini kepada siapapun ya dari umat Nabi Muhammad SAW, baik dari golongan manusia maupun jin. Ya, golongan manusia maupun jin. Pokoknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syarat dapat ampunan di malam hari ini yang paling penting adalah hatinya tidak punya rasa permusuhan dengan muslim manapun. Tidak punya permusuhan dengan manusia manapun. Jadi musyahin itu orang yang memusuhi orang lain tidak akan dapat ampunan. Di saat Allah ngobrol ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Di saat Allah ngobrol ampunan kok sampai ada orang yang tidak dapat ampunan. Cuman gara-gara orang lain. Ya gara-gara orang lain. Ada orang yang dia sebel, ada orang yang dia enggak suka, terus dia musuhin orang itu. Ada orang yang dia enggak cocok, kemudian dia musuhin orang itu. Maka Allah juga enggak akan memberikan ampunan kepada orang yang musuhi itu. Baik rugi atau enggak rugi itu? Ruginya luar biasa. Pesan saya kepada diri saya pribadi dan segenap umat Islam dimanapun Anda berada, mau minta maaf dan mau memaafkan bukan nunggu hari raya Idul Fitri. Ya, mau minta maaf dan mau memaafkan tidak menunggu datangnya hari raya Idul Fitri. Bahkan diancam sama Allah Ta'ala siapa yang bulan Ramadan masih punya musuh, masih musuhin orang lain, maka Allah juga tidak akan memberikan kepadanya Lailatul Qadar. Gak dapat itu. Ampunannya Allah gak dikasih. Kalau masih punya rasa permusuhan pada orang lain. Karena itu sebelum datangnya bulan suci Ramadan dan mulai malam hari ini, mulai sekarang, gak nunggu besok. Yang gak nunggu besok, bersihkan hati. Jangan musuhin siapapun. Awali untuk mengajak orang nyambung hubungan yang baik. Sapa orang yang gak mau nyapa. Ya, coro jani pun dilurui. Yang enggak mau menyapa tolong disapa dulu. Yang enggak mau ngasih senyum, kasih senyum dulu. Yang tidak mau berhubungan, hubungi dulu. Ya caranya macam-macam. Mulai dari kirim pesan lewat aplikasi sosmed, ya, mulai kirim-kirim antar-antaran lewat aplikasi. Sekarang kan antar-antaran lewat aplikasi, tiba-tiba ada makanan datang yang ngirim cuman namanya saja ya dari fulan. Mulai dari situ dulu. Apalagi kalau Anda memusuhi orang gara-gara orang itu gak mau bayar utang. Masya Allah, ruginya double. Sudah utangmu gak kebayar,
ampunan juga enggak dapat. Kalau musuhnya tuh mandek, ya musuhnya enggak mandek-mandek terus menerus. Nah, terus paling enak bagaimana? Ini resep yang paling gampang tapi susah praktek. Ikhlas no. Ada orang nanya sama saya, Bib, ya berat Bib. Ada orang utang enggak bayar-bayar kok kita suruh mengikhlaskan, itu berat. Saya kasih resep biar ringan, mau atau enggak mau. Harta yang di tangan kita itu cuman ada 2 jenis. Harta halal atau harta haram. Naudzubillah min dzalik. Halal atau haram. Enggak ada yang lain. Syubhat itu kan enggak jelas halal atau haram. Sebetulnya kan jelas di sisi Allah Ta'ala. Betul kan ya? Halal atau haram. Nah, jadi kalau dalam bisnis, dalam berhubungan dengan manusia lain, dan dalam berhubungan dengan benda apapun, kok kita mengalami yang tidak enak. Contohnya ada orang utang sama kita, kok enggak bayar-bayar, padahal duitnya ya ada. Maka tinggal kita ngomong sama hati kita. Itu yang dipegang orang itu cuman 1 di antara 2. Bisa jadi hartaku yang halal, bisa jadi hartaku yang haram. Betul atau betul? Nah sekarang kita tinggal nyantai. Ngomong aja sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya ikhlaskan harta itu. Kalau haram ya alhamdulillah, ya tidak ada di tangan saya. Selesai. Kalau halal jangan khawatir. Gak ada judulnya barang halal hilang tuh gak ada. Barang halal tuh gak mungkin hilang. Diambil orang, nanti diganti sama Allah. Jadi pilih mana, yang ganti Allah atau orang itu? Kalau yang ganti orang itu ya dapatnya bayaran mungkin dicicil ya mungkin lunas. Tapi kalau yang ganti Allah kontan dan jenisnya banyak. Ya jenisnya banyak, bukan cuman uang. Allah gantinya macam-macam. Nah ini harus jadi konsep hidup kita, pola pikir kita, pokoknya muamalah dengan siapapun kita itu lihat Allahnya. Allah bagaimana ya menilai kita? Allah akan memperlakukan saya bagaimana ya? Nanti Allah akan membalas kita dengan apa ya? Kalau udah pola pikirnya begitu enak. Sebab cari balasan dari manusia, minta balasan dari manusia itu al-capu wal keselu. Capek, kesel, pegel. Nah ini berlaku untuk hubungan suami istri, berlaku. Suami mengharap istri terima kasih karena suaminya cari nafkah. Capek-capek. Tapi sampai rumah apa balasannya istri? Ngomong orang kok seharian pergi nggak pulang-pulang. Itu kira-kira enak atau enggak enak itu? Begitu nggak ada kerjaan, tidur dari pagi sampai sore, kalimatnya apa? Orang kok hidupnya tidur terus. Enggak melek. Begitu melek, niat cari nafkah, pagi sampai sore, capek. Kalimat yang keluar apa? Ada, bukan semua ya, tapi ada yang keluar kalimatnya, orang kok keluar terus. Mana hasilnya? Begitu dikasih hasilnya, sehari pergi kok dapatnya cuma segitu. Batin yang hati orang ngerasa ke rekosan yang golek duit. Di hati merasa gitu, wah capeknya enggak tahu dia gitu. Bisanya cuman menghina, mencela, memaki. Kalau Anda seperti itu, hidup gak akan pernah bahagia. Minta balasan kok dari manusia yang lain. Minta balasan dari Allah Ta'ala. Begitu kita minta balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka nanti adanya happy toh, bahagia terus. Ya tidak mungkin tidak bahagia. Sebab Allah kalau balas itu mesti enak. Allah kalau balas itu enak. Balasannya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah terkait dengan dekatnya bulan suci Ramadan, ini cuma sebentar saja. Bulan suci Ramadan ini kan berarti kurang lebih 15 hari lagi. Ya kurang lebih. Apa yang sudah kita persiapkan untuk bulan suci Ramadan? Cek. Apakah sudah mempersiapkan bacaan Al-Quran yang bagus untuk Ramadan? Yang ngajinya masih apa itu? Yang krek ya, tersendat-sendat. Apakah ini sudah latihan biar Ramadan nanti lancar? Kalau belum latihan ya berarti enggak ada niatan. Kalau ada niatan ya mulai sekarang pokoknya saya Ramadan harus sudah bisa ngaji.
Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam belajar. Seperti orang mau nikah itu loh. Masya Allah. Pagi, siang, sore, malam belajar terus. Biar nanti setelah akad nikah itu enggak bingung lagi. Ya, belajar proses akad nikah. Setelah akad nikah, dia pelajari dengan baik. Cuman urusan nikah. Nah ini mau Al-Quran itu ibadah yang khasnya Ramadan. Ya setiap waktu kan ada khasnya sendiri. Malam Jumat khasnya apa? Pemikiran aneh. Malam Jumat tuh khasnya baca sholawat. Hari Jumat baca surat Al-Kahfi dan baca sholawat. Hari Senin khasnya puasa Senin. Hari Kamis khasnya puasa Kamis. Ada khas ya, ciri khasnya tersendiri. Nah kalau bulan Sya'ban baca sholawat. Bulan Rajab baca istighfar. Ciri khasnya ada. Bulan haji ya ibadah haji. Nah kalau bulan Ramadan itu ciri khasnya apa di bulan Ramadan? Jangan ngomong puasa. Ya namanya juga bulan Ramadan itu ya puasa. Ciri khasnya bulan Ramadan adalah qiraatul Quran dan sholat tarawih. Lah udah ciri khasnya itu tarawih juga masih tanda tanya. Kan betul ya tarawih tanda tanya. Ngaji 20 tahun saya belum bisa baca Al-Quran. 20 tahun kok sama terus saya belum bisa baca Al-Quran. Saya belum bisa, tiap tahun kok ngaku malaikat sepuroni pun saya belum bisa baca Al-Quran. Malaikat mohon maaf, ya Allah saya belum bisa baca Al-Quran. Lah tahun yang lalu sampai tahun sekarang itu tuh kemana kamu? Masa belajar ngaji 1 tahun kamu gak bisa-bisa? Berarti kamu gak niat belajar benar. Kalau niat belajar benar insya Allah bisa. Ini mari kita cek diri kita sendiri, ngaji kita gimana. Misalnya ada 15 hari, kalau sungguh-sungguh bisa-bisa. Insya Allah bisa, mudah, gak ada yang sulit, gak ada yang susah. Asal punya kemauan. Kemudian mumpung masih ada 15 hari lagi, saya menyarankan kepada teman-teman saya, Ramadan jangan kerja. Ngeluh sih. Oh ini dari tahun kemarin udah tak bilang ya Ramadan tuh gak usah kerja. Tapi sudah punya duit untuk bulan Ramadan. Kalau belajar jangan setengah-setengah. Kata Habib Novel, Ramadan nganggur saja, ngawur kamu. Iya. Ulama mengajarkan manage keuanganmu, nanti Ramadan kamu gak bisnis. Jadi enak banget. Makanya jangan mengatakan, wah Ramadan saya capek puasanya karena saya begini, begitu. Lah kamu gak mikir dari awal kok. Mestinya dari bulan Syawal, ya. Ramadan Syawal, dari Syawal udah nabung. Ini untuk bulan Ramadan. Dzulqa'dah, ini untuk bulan Ramadan. Begitu Ramadan, alhamdulillah saya udah punya tabungan 20 juta. Ramadan nganggur prei libur. Terus mau ngapain? Cuman mau sholat ngaji. Ya ibadah yang terkenal untuk alasan apa namanya? Turu. Tidur. Mau dipamerkan, saya akan pamer nanti ya. Tidur di bulan suci Ramadan. Wah Masya Allah, jangan pamer kok tidur ya. Jadi Ramadan gak mikir cari duit, gak pusing. Ramadan yang dipikir adalah sholat, ngaji. Kan nikmatnya luar biasa. Masih ada 15 hari, niati betul. Ya kecuali PNS ya. Nah kalau PNS kan wajib masuk kan kantor. Nah tapi Habib saya PNS bulan suci Ramadan saya masuknya cuma sebentar. Kok bisa? Karena jatah cuti saya nggak ada yang saya ambil. Saya ambil hanya untuk bulan suci Ramadan. Keren. Sementara orang lain ngambil cutinya itu untuk pergi ke sono. Dia cutinya untuk Ramadan. Bisa enggak itu? Bisa. Sudah mikir gitu? Belum ya? Mana-mana Ramadan cuti. Jangan. Nanti saja cutinya buat yang lain-lain. Kalau pas begini-begini baru cuti. Jadi cuti buat Ramadan tuh eman. Di manage. Ya badannya. Sehatkan. Mau masuk Ramadan jangan nawaitu loro, Masya Allah. Biar nanti Ramadan gak poso, Masya Allah ya. Jadi menjelang Ramadan mahnya kambuh, sakit lambungnya kumat, ya migrennya ngamuk, datang migrennya. Oh saya migren kalau puasa gak kuat, saya lambung kalau puasa gak kuat, saya mah. Tapi anehnya sakitnya kalau Ramadan. Kalau gak Ramadan gak sakit.
Maka disiapkan dari sekarang biar Ramadan sehat. Ya diatur caranya bagaimana. Terus persiapan biar nggak kaget. Nggak kaget nanti Ramadan makannya nunggu waktu sahur sama berbuka. Mulai sekarang mulai ngurangi kalau siang dikurangi, malam yo dikurangi. Ojo latihannya yang penting kan siang Bib. Ya, jadi kalau malam tak tambah sih gitu ya. Stok sampai siang, nggak begitu. Latihan, pokoknya latihan biar nanti Ramadan itu sudah lambungnya terlatih. Ya diniati misalnya, niat nahan lapar dan minum sampai duhur. Ya, tapi bukan puasa ya, ini bukan puasa. Latihan, buat latihan toh. Nah, lama-lama nanti kan kuat, artinya mulai ngurangi makan. Jangan sampai nanti Ramadan jadi ajang adu kuliner. Masya Allah, menjelang maghrib itu bukan uploadannya itu doa-doa menjelang berbuka, enggak. Uploadannya santapan berbuka, cepret. Statusnya, ya kolak. Statusnya macam-macam. Jadi menjelang maghrib itu bukan minta ampunan, biar puasanya terkabul, diterima Allah, enggak. Yang ada apa? Masakan. Kuliner yang dipikirkan. Ya memang siapkan makanan yang sehat-sehat dan enak-enak. Tapi jangan banyak ketika makan. Itu enggak usah upload. Buat video pendek, taruh di Instagram. Kolak tercinta. Kolak tercinta. Mana aneh itu ya. Ya, ini apa namanya? Wedang kesayangan. Es idaman. Jangan gitu. Ya meskipun bukan dilarang, tapi yuk kita rubah mindset kita. Ramadan pokoknya ibadah. Nanti syukur-syukur Ramadan itu uploadannya adalah share ya. Share apa? Link kajian menjelang berbuka bersama Habib Novel Alidrus. Wah, ternyata rekaman kabeh ya. Ya ternyata rekaman semua. Ya pokoknya gitu menjelang buka ngaji, duduk. Nah sekarang ini enggak, kadang menjelang buka lihat TV. Ya, ben waktunya cepet entek. Nonton TV tapi yang enggak genah. Ya, TV ditonton isinya enggak genah. Macam-macam isinya. Ya naudzubillah min dzalik. Jadi pahala kita sepanjang pagi sampai mau maghrib buka itu pahalanya udah batal sebelum buka. Pahalanya batal. Ya naudzubillah min dzalik. Siapkan badannya, ya fisiknya, terus punya target. Kita Ramadan besok mau khatam berapa kali? Wah ya, mau khatam, Bib, buka Quran, alhamdulillah, Bib. Syukur-syukur bisa buka aja itu sudah alhamdulillah. Kok bahas khatam? Pokoknya sepenting lah poso atau Bib ngaji. Ya udah kalau kita minat du'afa, kelompok al-du'afa ya, al-lemes wal males dalam ibadah, ya minal katutin gitu loh. Minal katutin cari orang-orang yang banyak ngaji, dibisi. Meh hatam, kalau udah mau hatam, saya tolong dikabari ya. Kenapa? Tak duduk sama kamu, bareng sama kamu, minimal aku tak melu al-ikhlasi. Oh pokil kamu itu, curang kamu. Oh mau ikut al-ikhlasnya, mau ngambil ganjaran saya. Loh yang baik, kamu kalau dum-dum ganjaran sama saya kan nanti pahalanya berlebihan. Ya minimal kan gitu, ada semangat pengen hadir majlis khatmul Quran. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Disiapkan dari sekarang. Rumah, nah ini rumah. Ada orang bedah rumah mau nikah, ada toh? Mau nikah kamar dirubah, ya. Mau ada tamu didandani rumahnya. Ada presiden mau datang, rumahnya dibaguskan. Bagus, itu satu yang baik, namanya menghormati tamu. Nah, ini Ramadan datang kok. Gak disambut. Sejadah lecek wal mambu. Gak disambut. Ya. Karpet dibiarkan setahun gak pernah dicuci. Rukuh di musola, ya begitu diambil aromanya bereng. Naudzubillah min dzalik. Rumah kita itu ngecat jangan nunggu nanti datangnya hari raya. Niru negara kita kalau nyambut 17 Agustus. Nyambut 17 Agustus itu Masya Allah, dalan-dalan dilabur, kampung-kampung dilabur. Biar apa? Cerah, meriah, hari kemerdekaan. Nah ini yang namanya Ramadan datang kok dingin-dingin saja.
cat rumahmu, biar nanti kalau Ramadan seger hatinya. Kamarnya, yang tadinya lampunya redup, gara ngantuk, Ramadan terang benderang. Ya, masjid-masjid, musola-musola, Ramadan tuh lampunya jangan mati, yang terang benderang. Loh Beb, lagi COVID itu yang datang cuma 1-2 orang ya, berjarak dan lain sebagainya. Enggak masalah, jin enggak kenal COVID. Jadi jin itu akan merapatkan soft, ya, jinnya akan ngisi soft. Jinnya juga seneng kalau masjidnya dibuat terang. Kamu muamalah tuh sama manusia dan jin. Bukan cuma dengan manusia, tuh rekan-rekan muslim jin ya tersinggung loh. Kami ini sudah dijelaskan sama Al-Quran dan hadits kami ada menungso kira atau ngakoni. Manusia enggak pernah ngakui. Jadi kalau kelihatan musolanya sepi gitu ya, seenaknya sendiri, ya enggak dibersihkan. Perkara musolanya sepi ini. Nah, jangan begitu. Ada kehadiran malaikat, ada kehadiran jin, ya. Jadi musolanya dibaguskan, masjidnya dibaguskan, rumah kita dandanono, dicat. Buat apa? Nyambut Ramadan. Saya nanti insya Allah, ini sengaja belum tak semir nih. Ya, belum tak semir. Ini tadi tukang cukur sudah datang, saya enggak cukur dulu. Ya, anak saya dulu, saya nanti dulu. Kenapa? Nah, min sekian, insya Allah coklat super tua. Ya, rambut tipis. Ya. Baju saya udah siapkan yang baru-baru khusus Ramadan. Oh iya, tidak dipakai dulu, khusus Ramadan. Kalau perlu 1 hari 1 baju baru. Kalau perlu loh ya. Ya, moga-moga Allahumma amin gitu kan ya. Paling piro toh. Ya, 1 hari 1 baju baru. Ini khusus buat nanti sholat tarawih. Khusus untuk sholat 5 waktu. Hormat sama Ramadan. Siap no sarungmu cepak no, bajumu siapkan, kopiahnya siapkan, sajadahnya siapkan. Buat apa? Ramadan. Kok delalah malam 1 Ramadan meninggal dunia, husnul khotimah itu. Mau. Oh. Aneh toh, mau mesti toh, iya. Saking wedine mati menungso iki. Saking cintanya sama hidupnya luar biasa ya. Mudah-mudahan dawa umur kabeh amin. Sehat walafiat. Meninggalnya nanti malam Ramadan. Kok gak amin ya? Saking takutnya ya. Nanti setelah ratusan tahun gitu kan. Kan pengen meninggal di hari yang baik. Kan luar biasa nih, malam 1 Ramadan waktunya Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu neraka, neraka tutup loh. Ini kan pintu neraka tutup sama Allah SWT. Masya Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena udah nyiapin semua keperluan untuk Ramadan, tapi setelah umur 200 tahun, ngono lho, ojo wedi. Manusia zaman sekarang kalau disebut malam Ramadan meninggal, mikir ojo Bib, ojo sik Bib. Ojo, saya belum rapi. Bangunan rumah saya belum selesai. Ya. Anak saya belum besar-besar. Anakmu sudah besar nanti kamu ya akan mati. Bangunanmu selesai nanti kamu juga akan mati. Masa orang kok hidup takut sama mati? Berarti orang hidup takut sama hidup. Karena yang hidup adalah hidup setelah mati. Yang penting isi kehidupan dengan kebaikan. Ajak manusia untuk berbuat baik. Ajak untuk saling menyayangi dan mengasihi. Tebarkan nikmat-nikmat kepada orang-orang agar merasakan nikmat. Nok seneng ki didum gitu loh. Kita tuh diajarkan ngedum seneng. Maaf pemirsa, saya campur-campur bahasa Jawa. Kita itu diajarkan untuk membagikan kebahagiaan. Kalau senang, bahagia, bagi. Saya itu kadang Masya Allah dapat WA ya. Bib telah meninggal dunia Fulan. Bib Fulan sedo. Bib Fulan kapundut. Yang nge-share begitu itu, saya itu heran kalau pas dia dapat duit kok enggak, Bib alhamdulillah untuk duit, enggak. Jadi yang di-share itu cuma berita duka, enggak enak. Bib saya sakit positif gula, Bib saya sakit positif asam urat sekian, di-share. Begitu sehat, enggak ada berita. Sehat enggak ada berita. Walien, kalau yang enggak enak kamu jangan share. Yang enak-enak share. Alhamdulillah gitu. Saya itu tadi dapat rezeki 200 juta. Coba kamu cek rekening kamu. Udah saya tambahin 20 juta. Masya Allah. Mesti kamu didoakan sama temanmu do umur. Muga-muga do umur. Ojo cepet mati sehingga yang ini. Betul? Betul enggak?
Mudah-mudahan orang ini panjang umur, gak cepat mati. Tapi kalau kita al-bakhilu wal pelitu wal meditu, datang walaupun kita mesam-mesam, senyum-senyum, tapi bakhil. Apa kata teman kita? Senyum palsu. Betul ya, senyum palsu. Mesam-mesam, duit gak tau metu gitu ya. Oh, giliran kerja bakti ya gak melu kerja bakti. Model ngene iki mati, ayam negara nih. Masya Allah. Yang keluar kalimat tidak enak dari orang lain. Walaupun gak diucapkan di dalam hati ngebatin. Orang yang begini ini kalau adem negeri ini kan ngeri itu kan. Ngeri. Nah kita gimana caranya? Biar nanti kalau kita ngedum yang senang, orang jadi ikut senang. Termasuk keluar, jangan ngedum sumpek. Saya itu paling pegel. Kalau ada orang keluar dari rumah kok baginya bagi sumpek. Keluar dari rumah bagi sumpek. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya, ada apa tuh? Kok wajahnya seperti itu? Gak usah tanya. Gitu kan. Ada apa? Mumet. Ngedum sumpek. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Rasulullah ngajar kita ngedum apa? Kebahagiaan. Senyum untuk saudaramu sedekah. Senyum. Ini. Kamu senyum-senyum kenapa? Alhamdulillah. Dapat banyak hadiah dari Allah. Apa duit? Enggak. Duit sih belum banyak. Nah terus apa? Hadiah dari Allah Ta'ala. Saya bisa ketemu kamu dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Jawabannya temannya, bisa aja kamu. Ternyata sama-sama orang mumet. Orang mumet ketemu orang mumet. Tapi bisa ngakak, bisa ketawa. Ini kan nikmatnya luar biasa karena biasa ngedum. Senang. Saya itu makanya kagum sama kawan-kawan yang ronda itu. Kadang-kadang yang ronda lagi ada masalah. Ya lagi ada masalah. Yang satu lagi ada masalah. Tapi kalau di pos ronda ketawa bahagia. Pisang goreng, blangreng, ya seadanya gitu. Tapi bisa ngobrolnya itu ngobrolkan yang enak. Menyenangkan. Lah yang aneh itu kok suami istri kok gak bisa bagi kebahagiaan. Gak ngobrol sing ruwet terus. Suami istri yang diobrolkan yang ruwet. Lihat di pos roda yang diobrolkan yang bahagia. Sing waras sing ndi? Yang mana? Kita masuk golongan yang mana? Yang mau bagi kebahagiaan atau bagi sumpek. Na'udzubillah min dzalik. Bagi kebahagiaan, bagi senang sama orang lain. Lah Ramadan nanti bagi senang. Wah asyik. Ya saya udah bayangin, muka-muka aku udah umur. Ya sehat walafiat itu atilah. Saya itu kalau ndonga mintanya umur saya lebih panjang dari umur kalian. Loh iya, lah kalau saya berangkat duluan kan ya, kalian kan capek ngirimi. Ngirimi, betul kan ya? Tapi kalau kalian yang berangkat duluan kan saya yang ngirimi, pilih mana? Insya Allah pokoknya udah umur kabeh gitu kan ya. Nyinggung bab mati, Bib, kalau bab mati nggak ada kompromi, Habib berangkat duluan saja. Wah, Masya Allah, murid-murid tercinta. Murid-murid tercinta. Ramadan itu saya udah bayangin buka bersama dengan relawan. Pemirsa relawan, COVID ini. Jadi jangan ngejak buka saya uang gitu ya. Niatnya pengen banyak orang dengan relawan. Mau maghrib duduk bareng gitu kan ya. Begitu adzan maghrib takjil sama kurma sama teh panas manis. Masya Allah seruput ya. Setelah itu sholat maghrib berjamaah, rampung nasi bungkus, wah, jaga jarak makan. Ya, kalau satu nampan kan tidak bisa jaga jarak, nasi bungkus kan bisa jaga jarak, nasi bungkus makan, Masya Allah. Itu sedepnya luar biasa, nikmat. Setelah itu istirahat, isya, sholat isya, jamaah lagi, terawih, rampung, seruput, kopi, apa biasanya? Telo goreng, ya, bohong goreng, kadang-kadang muncul pisang goreng, apalagi kalau sudah bubur kacang hijau, Masya Allah. Setelah itu kajian, itu nikmatnya luar biasa. Lah, alhamdulillah tuh model-model seperti kita ini, alhamdulillah dikasih nikmat itu gampang. Lu ada loh orang tuh mau cari nikmat angel. Sudah rumahnya mewah gak iso nikmat. Mobilnya bagus gak iso nikmat. Pergi ke mall gak dapat nikmat. Ya,
ke pantai masih mumet. Sementara Edwin duduk di sini, bakar menyan, bahagia. Lihat tuh, bahagianya luar biasa. Alhamdulillah toh ya. Jadi senangnya nggak usah ado-ado, nggak usah mau modal, cukup duduk bahagianya luar biasa. Allah kasih bahagia itu mudah kalau kita cari yang angel. Pokoknya alhamdulillah. Maka saya bilang sama teman-teman saya, kalau di jannah itu di surga, Masya Allah kota bilang, kalau di surga itu enaknya seperti sekarang ini kita duduk ini. Begini aja cukup. Saking enaknya itu ya cukup. Mau apalagi di jannah itu ya jauh dari ini, lebih enak lagi. Terus bayanginnya, enak kok ngopo ya? Oh gini aja udah nikmatnya luar biasa, asik. Oh, tadi itu sholat kembrobios enggak? Kembrobios, ngaku atau ya? Kemeringat. Tapi begitu Allahumma, ya kan nikmatnya luar biasa, asik gitu, menyenangkan. Nah yang begini-begini disyukuri, alhamdulillah dikasih nikmat sama Allah, nikmatnya mudah. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat. Terakhir saya mewakili malaikat mengingatkan para wanita yang hutangnya belum lunas. Ya, saya mengingatkan wanita-wanita muslimah dimanapun Anda berada yang hutangnya belum lunas. Ya, hutang puasa belum lunas, segera lunasi hutangmu. Jangan sampai tiba Ramadan hutangmu belum lunas. Lunasi, fokus lunasi hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hutangnya sama manusia dilunaskan sama Allah ta'ala. Dan insya Allah hutangnya manusia kepadamu dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Walafu minkum. Mohon maaf lahir batin untuk semua kekurangan dan kesalahan. Yang punya salah sama saya jangan khawatir, saya tidak mau nyimpen marah pada siapapun, rugi aku, rugi aku. Dan yang kalau saya punya salah kepada kalian tolong dimaafkan, kalau kalian tidak maafkan saya, kalian nanti yang susah di akhirat. Kenapa? Kalian mau masuk surga tak panggil, Kang please ya, kamu belum boleh masuk surga, kenapa? Urusanmu sama aku belum beres. Rugi atau enggak rugi? Rugi, makanya yuk kita maafkan orang lain, siapapun itu, biar hidup kita dunia akhirah jadinya enak. Hakadza wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.